kebenaran. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang, kita mau masuk kepada ibadah raya kita di pagi hari Minggu ini. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita maha besar, amin. Tuhan kita maha kuasa, amin. Amin. Coba katakan kepada teman-teman di kanan, kiri, depan, belakang, Tuhan kita besar. Amin. Puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita masuk dulu. Kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh merupakan kasih anugerah-Mu Tuhan kami rasakan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus bersama-sama ya Bapa. Kami mau memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, urapi setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya pada saat 2-3 orang berkumpul Tuhan, tahta-Mu hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah gereja kami ya Bapa. Tuhan Yesus berkati kebaktian kami, ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Apapun itu segala alat Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang melayani, Pastor Alex yang akan sharing firman Tuhan Yesus, Engkau urapi ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu saja Tuhan Yesus tertanam di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mau menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan Yesus di pagi hari ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Yuk bangkit berdiri yuk. Boleh kami undang bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia takkan tergoyahkan dan takkan terkulahkan. Bukan tanganmu cepat. Kita songsong minggu yang baru dengan mengetahui Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Katakan sama-sama. Tuhanku maha besar.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara tinggal sisi Tuhan kami Satu katakan. suara kami nyatakan, Ajaib dan penuh keagungan. kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Amin. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan, biarlah Tuhan menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami mau mengatakan selalu Engkau yang terbaik dan terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Yes, kebesaran Tuhan. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, yes. Oh, Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah raja atas dunia. Benar Tuhan, kami mau rasakan Tuhan Yesus betapa kami hidup sebagai jiwa yang bebas ya Bapa. Sorak terus, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah raja Ayo serukan. atas dunia. Amin. Ayo TLCC kita katakan, Tuhan kita menghancurkan kutuk, membebaskan jiwa. Kami bersorak. Amin. Tangan biar Tuhan Engkau mendengar seruan kami ya Bapa. Dan memerintah. Katakan sekali lagi. Engkaulah raja atas dunia. Dengan iman ya Bapa. Jiwa akan bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah raja atas dunia, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan tepuk tangan dan berikan kemuliaan yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
bernyanyi, saya rasakan benar-benar kuasa Roh Kudus hidup di dalam setiap kita. Amin. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Biarlah Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan, kami hanya mau membawa pujian, hormat, kemuliaan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, Roh Kudus, Engkau mau selidiki setiap hati kami ya Bapa. Pada saat kami bernyanyi, pada saat kami melayani, pada saat apapun yang kami lakukan Tuhan, motivasi kami benar hanya untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kami membawa pujian hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu ya Bapa. Mendekat padamu, ku mau Kau sentuh hati kami Tuhan. Kau sentuh hati, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kita mau datang kepada Tuhan, bawa jiwa, bawa diri kita. Datang padamu, bawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, dekat padamu. Kau selalu Tuhan, Kau sentuh hati kami ya Bapa. Kau sentuh hati, biar ku melihat Tuhan kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami ya Bapa. Kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Bapa. Kami membawa pujian dan kehormatan hanya untuk kepada-Mu saja ya Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau mau menjaga kami Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Tuhan selidiki hati kami ya Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar Tuhan Yesus hanya untuk membawa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita ulang lagi, bagimu pujian dan kehormatan hanya kepada Tuhan Yesus. Bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan
kasih Bapa, Engkau izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa, untuk memperbesar gereja-Mu Bapa, dari apa yang Kau izinkan untuk kami lakukan pada pagi hari ini sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu TLCC. Oh Bapa, inilah saatnya kami semua akan merenungkan firman-Mu, mencernakannya di dalam kehidupan kami, dan atas urapan yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu saja, menghidupi, melakukan firman itu hari lepas hari, demi kemuliaan-Mu dan demi kebesaran kerajaan-Mu. Engkau berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau saya nggak salah, kita punya newcomer ya, singer kita baru ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Thank you. Thank you, Bolin. Thank you. Well, I want to start by apologizing to you, Miss Cho, because I will be giving my sermon in Bahasa Indonesia, so I apologize for that. Juga mumpung saya ingat, salah satu dari kita sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kemarin 10 kali muntah-muntah, sampai hari ini masih diinfus. Kita juga ingat di dalam doa untuk adik kita Grady sama Bu Catherine sedang berada di rumah sakit saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan baca yang ganjil, kita semua akan baca yang genap. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 5 dimulai dari ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangatlah, mari kita baca bersama-sama. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jadi gimana setelah membaca firman Tuhan ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah yang baru saja kita dengarkan bersama-sama ini hal yang bagus? Gak ada yang angkat tangan. Masuk akal. Karena ada 2 orang di ibadah semacam ini. Ibadah semacam ini dipimpin oleh pendeta besar, pendeta Petrus. 2 orang di dalam jemaatnya mati. Dan dibawa keluar ruang ibadah.
Ada kalau khotbah ini disampaikan, kebanyakan orang akan berkata, kejam sekali. Kejam sekali apa yang terjadi di gereja ini. Kejam sekali si Petrus. Bahkan ada yang berani berkata, kejam sekali Tuhan. Kita perhatikan. Kalau yang membunuh Ananias dan Safira adalah Petrus, kalau dia yang mengambil semacam senjata dan dipakai untuk membunuh Ananias dan Safira, karena apa yang dia lakukan terhadap gereja itu adalah Petrus, maka itu adalah suatu tindakan manusia yang sangat kejam. Tapi dari yang kita baca tadi, kita tahu betul bahwa itu bukan Petrus yang melakukan, bukan pendeta yang ada di dalam perkumpulan jemaat itu yang melakukan, bukan pemimpin care group yang ada di jemaat mula-mula itu yang melakukan, karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat orang di matanya dan berkata kalimat tertentu bahkan dari firman Tuhan pun yang bisa membunuh orang. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Hanya satu kekuatan yang bisa membunuh orang melalui perkataan, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus Tuhan. Kalau manusia yang melakukan, itu kekejaman. Tapi karena ini Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan yang melakukan terhadap jemaatnya, namanya, kita dengarkan baik-baik, pengkudusan. Pengkudusanlah yang sedang terjadi di jemaat itu. Kebanyakan kalau kita membaca nas ini, orang akan berpikir ini kisah mengenai Ananias dan Safira. Tapi setelah kita membaca seluruh nas di dalam konteksnya, kita perhatikan gereja kita ini. Ini adalah mengenai the power of the church of God. Ini adalah mengenai kekuatan dari gereja Tuhan. Nanti kita akan melihat di dalam renungan ini bahwa kekuatan itu datangnya yang memberikan adalah Roh Kudus Tuhan. Bukan manusianya, bukan gerejanya itu sendiri, tapi Roh Kudus Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kalau kita lihat ceritanya tetap aja begitu kejam yang terjadi di dalam gereja mula-mula itu. Saya mikir-mikir dulu deh, kalau mau masuk ke gereja terus yang terjadi di gereja itu seperti itu. Pertanyaan yang baguskah itu? Bagaimana kalau pertanyaannya saya rubah seperti ini? Adakah di antara kita yang mau bergabung dengan suatu gereja di mana di gereja itu tidak ada pengkudusan, tidak ada pendisiplinan, tidak ada peneguran? Anggotanya ada yang selingkuh, gereja diam aja. Anak dari seorang jemaat hidupnya ngawur, gereja tidak menegur. Ada jemaat yang tidak melakukan hal-hal yang di mata Tuhan adalah kesucian bagi gerejanya, jemaatnya justru melakukan hal-hal yang bertentangan, yang berlawanan, memalukan gereja, menghina Tuhan, dan gereja tidak punya kuasa untuk menegur. Gereja tidak punya kuasa untuk mendisiplin jemaat ini. Gereja tidak punya kekuatan untuk membawa si orang yang berselingkuh yang bagian dari jemaat untuk dikasih firman Tuhan sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan si jemaat yang sedang berselingkuh itu. Bayangkan, siapa yang mau menjadi anggota di gereja yang seperti itu? Bukankah kita semua datang ke gereja Tuhan untuk ditransformasi oleh Tuhan, bukan? Kita datang ke gereja Tuhan dalam situasi tertentu, mungkin pergumulan, mungkin ada kesedihan, terus kita masuk ke gereja, firman Tuhan disampaikan, pertemuan care group terjadi, pembicaraan antara jemaat terjadi, di mana Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Kemudian si yang bersangkutan yang sedang mengalami pergumulan ini, selesai dari kebaktian, hidupnya berubah. Jadi semangat, dia tahu apa yang harus dia bikin untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah itu yang kita mau, jemaat Tuhan yang sangat dikasih oleh Tuhan di TLCC? Saya mau kasih kesaksian, kalau itu yang kita maui sebagai seorang jemaat Tuhan, maka kita semua berada di ruangan yang tepat.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ruangan yang tepat. TLCC adalah gereja yang tepat. Kenapa saya bilang begitu? Kita tahu bukan? Visi Tuhan yang diberkatkan ke gereja kita melalui gembala sidang kita, Pastor Muksin, adalah transforming the world. Ayo kita ulangi sekali lagi. Itu visi kita, itu kita harus tahu. Adalah transforming the world. Kata pertama adalah transforming. Ada transformation. Di gereja kita, orang-orang yang datang akan ditransformasi oleh Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Roh Kudus mempergunakan gereja kita melalui care group, melalui elders, melalui sekolah minggu, melalui pertemuan-pertemuan antara orang-orang di gereja kita. Dan disitulah kuasa Tuhan, yang adalah tema kita hari ini, the power of the Church of God, terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu gereja kita, itu adalah TLCC, dan kita berada di sini. Tuhan menempatkan kita di sini. Lihat apa yang terjadi di masa Kisah Para Rasul, yang pasal 5-nya kita sudah baca tadi, bagian awalnya. Dimulai dari pasal 4 kalau kita mempelajarinya. Apa yang terjadi di pasal 4? Orang-orang Kristen diberangus. Orang-orang Kristen dipersekusi. Bahkan pemimpin gerejanya, pendiri gerejanya disalib. Pemimpin-pemimpin jemaatnya dipenjara. Itulah keadaan gereja pada saat itu. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa gereja yang di dalam situasi seperti itu, Kisah Para Rasul mengatakan gereja itu bertumbuh dengan luar biasa. Jemaat-jemaatnya begitu mereka berdoa, ruangan tempat mereka berdoa bergetar karena Roh Kudus. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah karena Roh Kudus selalu menunjukkan kekuatannya melalui gerejanya pada saat itu. Itu jawabannya, dan ada di dalam pasal 5 tadi. Antara lain, kita pernah dengar bukan? Bahwa mereka mempelajari firman Tuhan. Ajaran para rasul dibicarakan. Mereka berkumpul di rumah masing-masing untuk makan bersama, untuk saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita melihat dari pasal-pasal di Kisah Para Rasul. Dan yang penting adalah salah satunya yang terjadi di Kisah Para Rasul 5. Itu yang terjadi pada Ananias dan Safira. Apa yang kita bicarakan tadi di Kisah Para Rasul 4, ada persekusi di situ, gereja tetap bertahan. Roh Kudus memberkatkan buah-buah Roh Kudus ke jemaat Tuhan yang ada di gereja mula-mula itu, termasuk damai sejahtera, sukacita, kasih ada di antara jemaat itu. Tapi bukan hanya itu pekerjaan Roh Kudus pada saat itu. Dia juga mendisiplin gerejanya. Dia juga menegur mereka yang harus ditegur. Dan kita melihat 2 di antara yang ditegur itu dibinasakan oleh Tuhan. Roh Kudus pada saat itu sedang mengeksekusi kekuasaannya melalui Ananias dan Safira. Kelihatannya itu Ananias dan Safira bicara mengenai uang itu, Pak Pendeta. Kelihatannya kalau kita baca sepintas lalu, itu mengenai menjual tanah dan rumah, kemudian hasilnya diberikan kepada gereja. Karena tidak seperti yang diharapkan oleh gereja, maka Ananias dan Safira dihukum oleh Tuhan bahkan sampai mati. Kalau ada kita yang berpikir seperti itu, kita harus baca lebih dalam lagi nas kita ini. Karena nas kita ini bukan mengenai uang, bukan mengenai jual tanah, jual bangunan, bukan mengenai itu. Nas kita adalah mengenai bagaimana Tuhan melalui kuasanya yang diberikan kepada gereja jemaatnya melalui Roh Kudus Tuhan, membuat gerejanya berkehidupan seperti yang dikehendaki oleh
Tuhan. Itu adalah nas kita kali ini. Sebetulnya permasalahan Ananias dan Safira apa sih? Sebetulnya itu dikatakan di ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yaitu di ayat 3. Ananias dan Safira, kita dengarkan baik-baik ini. Dia dikuasai Tuhan. Bukan dikuasai Tuhan. Dikuasai oleh iblis. Bukannya begitu yang kita baca tadi? Ayat 3. Artinya apa? Dia menghidupi kehidupannya sebagai jemaat gereja Tuhan pada masa itu. Iblis masuk ke dalam mereka. Tapi iblis bukannya masuk ke dalam mereka loh. Perhatikan, iblis masuk juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat aja kehidupan kita sehari-hari. Iblis masuk, tapi Roh Kudus juga bekerja untuk Ananias dan kemudian diperkuat oleh Safira. Mereka lebih mengikuti kuasa iblis. Mereka lebih mendengarkan ke iblis. Mereka lebih bersatu dengan iblis daripada mendengarkan suara Roh Kudus. Daripada mengikuti apa yang Roh Kudus bilang. Hari ini itu terjadi di gereja Tuhan di mana-mana. Jemaat Tuhan selalu akan memperoleh dua masukan itu. Dari si iblis dan dari Roh Kudus. Betul bukan? Kita berangkat pagi aja tadi untuk pergi ke gereja. Pengaruh siapakah yang masuk ke dalam kita akan berangkat ke gereja? Mungkin di dalam mempersiapkan diri kita, anak-anak kita, ya kan, suami mempersiapkan istri, istri mempersiapkan suami. Biasanya kan ada sedikit-sedikit keributan-keributan begitu kan. Dua kekuatan sedang bekerja. Tapi bagi kita yang ada di sini, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhanlah yang menang. Bukan pengaruh iblis yang menang, tapi kekuatan Tuhan yang menang untuk jemaat LCC yang saat ini ada di sini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, yuk. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu masalahnya. Kalau kelihatannya seperti uang yang sedang dibicarakan, dan kemudian Tuhan tidak happy dengan itu, artinya adalah bukan karena uangnya, tapi karena kita lebih mendengarkan iblis. Kita lebih dipengaruhi oleh iblis. Itu. Bukan hanya uang, apapun juga yang membuat Tuhan tidak happy di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan di tempat kerja kita, di sekolah kita, di tempat sosialisasi kita. Kalau Tuhan tidak happy, yang sedang mempengaruhi kita adalah iblis. Itu adalah firman Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik hal ini, karena inilah yang membuat Ananias dan Safira binasa. Dia mati gara-gara pengaruh iblis. Lebih dia dengar, lebih dia hidupi daripada pengaruh Roh Kudus. Sebetulnya apa sih di dalam nas kita yang Roh Kudus sedang sampaikan untuk kita semua di TLCC, untuk kita dengar? Ada 3 hal. Untuk gampangnya kita bikin 3 hal aja. Yang pertama adalah Roh Kudus sedang menunjukkan kepada kita semua, kepada gereja mula-mula, bahwa gereja itu milik Tuhan. Gereja itu adalah milik Tuhan Yesus. Dia yang memiliki, dia yang mengatur, dia yang membuat gereja itu berkarya, dan dia yang mendisiplin orang-orang yang ada di gereja itu. Kalau orang-orang itu tidak ikut apa yang si pengatur, apa yang si pemilik ini mau. Itulah Ananias, itulah Safira. Dia tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemilik gereja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Roh Kudus sedang menunjukkan kepada seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia, termasuk di kita ini di TLCC, bahwa gereja adalah tempat untuk setiap jemaat Tuhan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Tempat untuk mempertanggungjawabkan. Kalau pertanggungan jawabannya jelek, seperti Ananias dan Safira, kita sudah tahu apa akibatnya. Tuhan akan mendisiplin. Tuhan akan melakukan sesuatu, bahkan sampai ke yang drastis sekalipun Tuhan akan lakukan.
Gereja adalah tempat di mana jemaat Tuhan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dari hari lepas hari. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sesuai nggak yang sudah kita janjikan kepada Tuhan di hari Minggu ini, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita hidupi apa yang sudah kita janjikan pada Tuhan itu sesuai atau tidak. Satu lagi, gereja ini Roh Kudus sedang menunjukkan, termasuk TLCC, Roh Kudus sedang menunjukkan gereja kita ini adalah kesaksian Tuhan di dunia. Hanya satu di dalam hari-hari ini Tuhan bersaksi ke seluruh dunia akan betapa hebatnya putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus itu, yaitu melalui gerejanya. Gereja yang dimaksud adalah kita, jemaatnya. Hanya itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang mempermalukan Tuhan, yang membuat Tuhan marah, dengarkan nih, kita sedang menghancurkan kesaksian Tuhan kita melalui gerejanya. Kalau di tempat ini, melalui gereja TLCC. Kita tidak mau melakukan itu. Dua orang itu, Ananias dan Safira, melakukannya. Kita lihat akibat yang terjadi. Kita tahu bagaimana akhirnya, bukan? Mereka masuk ke liang kubur. Itu yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus kepada gerejanya termasuk TLCC pada hari ini. Ayat emas dari yang sudah kita baca semua tadi adalah, engkau bukan mendustai manusia, hai Ananias, hai Safira, hai jemaat-jemaat di TLCC, kalau kita masuk dalam kategori ini. Tetapi engkau sedang mendustai Tuhan. Itu peringatan, itu keras, dan itu ada akibatnya kalau kita langgar. Dan ketahuilah, dampak daripada peringatan ini, yang sudah kita baca tadi ada 2 ayat yang menunjukkan dampaknya, termasuk ayat 11, akan ada ketakutan kudus. Ketakutan kudus. Jadi kita takut pada Tuhan. Kita takut pada firman Tuhan. Itu adalah akibat dari kita mengerti nas yang sedang kita bicarakan bersama ini. Ketakutan kudus akan meliputi jemaat Tuhan yang mengerti akan arti nas ini. Saya berdoa, kita semua mendengar ini bersama-sama saat ini. Dan kita semua mengerti. Kalau nggak ngerti, nanti di care group kita bicarakan lagi. Dan doa kami semua adalah supaya kita semua memiliki ketakutan kudus terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Tuhan, firman Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dipakai main-main. Bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Itu adalah sesuatu yang membuat Tuhan dipermuliakan. Adalah kesaksian Tuhan. Adalah kuasa Tuhan. Dan tadi, saya sekali lagi ingin menekankan di sini. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita berpikir ya, bahwa itu terjadi di keluarga kita sendiri. Seperti misalkan, saya memperlakukan, misalkan ini, nggak pernah terjadi secara benar, nggak pernah. Saya memperlakukan istri saya tidak seperti yang saya harusnya memperlakukan. Kan hanya di rumah tangga. Nggak ada yang lihat, bukan? Misalkan ada seorang ayah memperlakukan anaknya. Di dalam lingkungan rumah tangganya, ada yang tahu nih. Ayahnya begitu dominan, begitu berkuasa, dia bilang jangan sampai kedengaran di luar. Hanya di dalam rumah itu aja. Menurut firman Tuhan, apa yang terjadi di dalam tempat tertutup, kalau itu saya berdoa jangan sampai terjadi di TLCC, maka tindakan itu mempengaruhi seluruh gereja. Apa yang terjadi di ruangan paling kecil di rumah kita mempengaruhi seluruh gereja TLCC. Itu firman Tuhan yang katakan, dan kita tidak mau berada di dalam situasi itu. Karena dari yang ditunjukkan oleh Ananias dan Safira oleh Roh Kudus Tuhan tadi, Tuhan akan menjaga kekudusan gerejanya. Di ruangan kecil itu, yang hanya si suami dan si istri yang tahu, Tuhan akan masuk ke dalam ruangan itu dan dia akan katakan, kamu menodai gerejaku, aku akan disiplin kamu. Jangan cobai Tuhan. Artinya,
Jangan coba-coba masuk ke ruangan kecil, marahin istri di situ, marahin suami di situ, mau marahin anak dibawa ke tempat yang jauh. Karena Tuhan sendiri yang akan mendisiplin, yang akan membuat kita mengerti. Harusnya kita udah mengerti, bukan? Melihat apa yang terjadi pada Ananias dan Safira. Gereja adalah kesaksian Tuhan bagi seluruh dunia. Pernah lihat lampu mercusuar yang ada di tepi pantai? Biasanya kalau di dalam suatu pulauan yang jauh dari mana-mana ya, kita ada di dalam perahu atau kapal, kita berada di tengah lautan, suasananya gelap, kita nggak tahu daratan ada di mana. Kita akan melihat yang namanya mercusuar itu. Itu adalah seperti menara dan dari situ cahaya terpancar. Dan berdasarkan mercusuar itu maka perahu-perahu, kapal-kapal yang ada di dalam kegelapan itu bisa mencapai daratan. Itu adalah kesaksian gereja Tuhan bagi seluruh dunia, yaitu untuk menjadi sinar bagi setiap orang yang ada di dunia, terutama mereka yang belum kenal dengan Tuhan, belum kenal dengan Tuhan Yesus. Dan itu ditunjukkan di nas kita kali ini. Kesaksian Tuhan untuk seluruh dunia akan betapa mulianya, betapa kudusnya, betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita. Dan itu adalah TLCC, kesaksian untuk dunia. Amin. That is why our vision is transforming the world. Itulah sebabnya visi TLCC itu adalah untuk mentransformasi dunia, bukan cuma untuk mentransformasi lingkungan kecil. Tuhan sedang berbicara langsung kepada kita semua. Saya mengimani, kita semua mengerti. Saya mendoakan, Roh Kudus mengurapi kita semua. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua, begitu kita meninggalkan ruangan ini, cahaya Tuhan itu, mercusuar Tuhan itu tetap berada bersama kita, baik secara pribadi, di keluarga kita, di tempat kerja kita. Mercusuar Tuhan tetap dibawa oleh setiap jemaat Tuhan di TLCC. Itulah dasarnya, intinya. Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 1 sampai 11. Saya akan simpulkan. Pertama, gereja adalah milik Tuhan. Jadi jangan main-main. Jangan main-main dengan gereja. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Kedua, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap jemaatnya yang ada di gereja milik Dia. Sudah pasti Tuhan akan lakukan itu. Roh Kudus akan mengkuduskan kita semua. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat karya Tuhan di gereja ini bisa dilihat oleh seluruh dunia. Yang terakhir adalah gereja adalah kesaksian hidup Tuhan terhadap seluruh dunia dan tanggung jawab ada di punggung kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. TLCC itu tanggung jawab kita. TLCC itu adalah gereja kita. TLCC, hidupilah firman Tuhan ini atas urapan dari Roh Kudus. Saya akan mengakhirinya dengan aplikasi. Hanya 3 aplikasi, sangat sederhana. Pertama ada hubungannya dengan integritas pribadi kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita berdoa di rumah, membaca firman Tuhan ke anak-anak kita, nanti setelah kita keluar rumah, entah di tempat kerja, entah di tempat bersosialisasi, apa yang kita doakan, apa yang kita bacakan ke anak-anak kita, ke istri kita, ke suami kita, itu kita hidupi. Jangan kita bilang ke anak-anak kita, jangan berbohong, kita berbohong. Itu gak ada integritas. Pertama adalah integritas pribadi. Kedua adalah kekudusan jemaat. Kita semua jemaat-jemaat Tuhan tahu gak betapa sayangnya Tuhan pada kita. Darah putranya yang tunggal loh. Yang dipakai untuk membayar, menebus kita. Tuhan sayang sekali. Apa tujuannya? Salah satunya adalah untuk jemaat-jemaat Tuhan itu kudus. Artinya kudus apa? Jemaat-jemaat Tuhan itu berbeda. Dipisahkan dari dunia.
Jangan sampai kita berada di tempat kerja kita, di tempat kita bersosialisasi. Gak ada bedanya antara kita dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu, karena yang Tuhan mau adalah jemaatnya kudus, jemaatnya berbeda. Itu yang harus kita hidupi. Tanyakan saja, yang paling gampang, tanyakan ke keluarga kita yang terdekat. Orang-orang yang ada di sekitar kita, baik tempat kerja, di sekolah. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya menghidupi apa yang Tuhan kehendaki untuk saya hidupi sebagai anak-anak Tuhan? Satu lagi aplikasi. Takutlah akan Tuhan. Takut yang bukan karena teror, karena Tuhan kita membunuh orang, bukan. Takut karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil. Untuk setiap kesalahan, dia akan melakukan sesuatu yang setimpal dengan kesalahan. Sebagaimana yang ditunjukkan melalui Ananias dan Safira. Takutlah dengan takut yang kudus. Takut akan firman Tuhan. Takut yang kudus. Sekarang saya mau masuk ke kasus TLCC. Kita semua akan bisa berada di dalam kasus ini. Pertama adalah penyerahan anak. Di sini siapa orang tua yang punya anak-anak yang masih bayi atau sudah mulai menanjak usia dari bayi, yang belum menyerahkan anaknya kepada Tuhan melalui penyerahan anak di gereja? Angkat tangan. Kalau ada, silakan bicara dengan Ibu Ruth. Nanti Ibu Ruth akan menyampaikan ke gembala sidang kita, Bapak Pendeta Muksin, dan beliau yang akan nanti menindaklanjuti. Pada saat kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, benar? Kepada Tuhan, melalui gereja kita TLCC. Bukankah kita berdoa dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan melakukan A, B, C untuk anak-anak kita, termasuk akan membesarkan anak-anak kita dengan firman Tuhan, akan membuat anak-anak kita mengenal Yesus, akan membuat anak-anak kita untuk terinspirasi setiap hari baca firman Tuhan. Bukankah itu salah satu yang kita janjikan kepada Tuhan? Tahukah kita? Ananias dan Safira juga berjanji pada Tuhan. Dia tidak memenuhi, kita lihat akibatnya. Masuk ke kita. Kita berjanji pada Tuhan. Untuk anak-anak kita, kita besarkan dengan cara Tuhan. Tapi kita tidak perhatikan anak-anak kita dengan benar. Akibatnya dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ingat Ananias Safira, saya nggak mau ngomong apa akibatnya. Tapi ingat apa yang terjadi pada Ananias dan Safira. Kedua, janji pernikahan. Berapa pernikahan yang dilangsungkan di gereja kita TLCC ini? 4 atau 5 ya? Saya lupa, Pastor. 4 pernikahan atau 5 pernikahan? Lupa juga, nggak apa-apa, Pastor. Yang penting, pernikahan adalah janji antara satu anak Tuhan dengan anak Tuhan lain kepada Tuhan. Bukan kepada satu sama lain, kepada Tuhan. Janji itu kepada Tuhan. Kita dengar banyak sekali masalah yang terjadi di pasangan-pasangan muda. Di gereja-gereja, banyak gereja-gereja yang pasangan-pasangan mudanya mengalami masalah. Sadarkah kita, pasangan-pasangan muda yang sudah berjanji kepada Tuhan untuk satu sama lain, pada saat mereka mengingkari janji mereka itu, posisi mereka sama dengan posisi Ananias dan Safira. Mereka melecehkan Tuhan, mereka menganggap remeh Tuhan, mereka menganggap Tuhan rendah. Sama. Saya cuma mau mengingatkan, Ananias dan Safira saat itu juga masuk ke tempatnya, yaitu di bawah tanah. Satu lagi, yang mana ini kita semua nggak perlu ayah, tidak perlu suami atau istri mengalami. Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Bukankah kita semua pernah mengikuti perjamuan Tuhan? Kalau saat ini saya akan melakukan perjamuan Tuhan atas izin dari Bapak Pendeta, Bapak Gembala sidang kita, bukankah kita semua akan ikut perjamuan Tuhan itu? Tahukah kita pada saat kita mengikuti, berpartisipasi di dalam perjamuan Tuhan, kita berdoa, kita berjanji pada Tuhan yang antara lain di dalam doa itu, selidikilah aku, lihatlah aku di dalam hatiku seperti apa aku. Yang mana kita berdoa pada Tuhan,
Ampunilah itu Tuhan, dan biarlah aku mengikuti jalan-Mu, firman-Mu. Itu baru kita ikuti perjamuan kudus. Kita semua ikut perjamuan kudus. Pertanyaannya adalah, berapa di antara kita? Berapa di antara kita yang mengikuti janji kita di perjamuan kudus itu? Kalau kita tidak mengikutinya, maka posisi kita berada di posisi Ananias dan Safira. Posisi yang menganggap remeh janji kita kepada Tuhan. Posisi yang merendahkan firman Tuhan. Dan kita tidak mau berada di dalam posisi itu. Kita tidak mau, TLCC tidak mau berada di dalam posisi yang merendahkan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Wah, pada ngeri semua ya. Berat nih Pak Pendeta. Harus itu. Tapi amin gak nih? Saya dengar amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Sebetulnya saya akan panggil kita semua untuk datang ke altar. Dan kalau saya panggil, maka altar ini akan penuh. Karena di sini semua orang ikut perjamuan kudus. Dan saya tahu, berat bukan? Mengikuti apa yang kita janjikan pada Tuhan. Kalau saya panggil, ini akan penuh. Makanya saya nggak panggil, nggak cukup. Tapi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita sambil merenungkan. Gereja kita TLCC ini adalah gereja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat. Kita tahu barusan kita merayakan ulang tahun kita yang ke-9. Bagaimana Tuhan memberkati gereja ini. Dan kita barusan diberitahu oleh Tuhan. Bahwa Tuhan melakukan itu melalui kekuatannya yang Dia berkatkan ke gereja kita. Yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Dan yang Dia minta hanya pada saat kekuatan itu sedang Tuhan tunjukkan, datanglah kepadanya. Kalau ada yang perlu kita minta ampun kepadanya, yang mana kita semua perlu minta ampun, lakukanlah itu. Baik secara pribadi, atau bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, di rumah kita, di altar keluarga, atau di tempat kerja kita, bahkan di gereja kita melalui care group kita yang ada di sini. Memohon ampunlah pada Tuhan. Ingat, ada Ananias, ada Safira. Ananias sudah jelas. Saya ingin kita berpikir sebentar mengenai Safira. Pada saat Safira datang, dia bisa saja mengatakan kepada pendeta Petrus, "Pak Pendeta, saya mau mohon ampun. Saya sombong dan tidak mau mengakui bahwa saya baru saja, bahkan bersama suami saya, melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan." Sadarkah kita berdasarkan janji Tuhan Yesus, kalau kita memohon ampun, kalau Safira memohon ampun, maka kita semua pun akan diselamatkan, akan diberkati. Oh Bapa, untuk Safira-Safira di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberitahu siapa Safira di dalam kehidupan kami ini Bapa. Biarlah Engkau pakai kami untuk mengajak Safira-Safira ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk bersama-sama berdoa memohon ampun demi kemuliaan-Mu, demi kebesaran kerajaan-Mu, demi kesaksian-Mu yang Kau percayakan kepada kami, kepada gereja milik-Mu yang Kau berkatkan kepada kami, The Light Communities Church. Mari kita semua katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan juga, haleluya. Haleluya.
Dan kita sama-sama dengan keras katakan amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau persembahkan hidup kita. Kita responi firman, kita katakan Tuhan, ini aku, semua milikku, kuserahkan hanya kepadamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita mau datang pada Tuhan, kita nyatakan Tuhan ini benar Tuhan Yesus, semua milikmu ya Bapa. Kita mau kembalikan semua hanya kepadamu. Lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku Tuhan. Ku berikan hidupku Kepadamu Yesus. kepadamu Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat silakan duduk. Kita mau bersiap-siap untuk persembahan. Memanggil Asher maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa bersama untuk persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa surgawi, terima kasih Tuhan segala keberadaan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Materi Tuhan Yesus, nafas kehidupan, kesehatan Tuhan Yesus, kekuatan kami hanyalah bukti dari kemuliaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan
Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, terimalah ya Bapa sebagai wujud dari bentuk kami Tuhan Yesus, ketaatan kami atas kasih-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami membawa sebagian Tuhan Yesus, persembahan kami Tuhan Yesus untuk Engkau pakai ya Bapa. Tuhan berkati persembahan kami ini ya Bapa, menjadi alat-Mu Tuhan Yesus yang nyata ya Bapa bagi kebesaran kerajaan kemuliaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan yang mau persembahan melalui scan sudah tersedia di hadapan. Di layar tersedia juga, ini adalah iman kita bersama TLCC. Kita rindu untuk mendapatkan gedung, tempat di mana kita bisa beribadah. Percaya Tuhan Yesus akan sempurnakan melalui segala persembahan-persembahan kita. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menyediakan yang terbaik untuk TLCC. Silahkan bagi yang mau mencatat atau yang mau mengambil foto supaya nggak lupa, silahkan diambil nama rekeningnya. Kak Ima boleh yang kartu baru diberikan langsung ke Pastor Muksin. Oke, kita masuk kepada pengumuman. Pak Muksin, kami undang.
Ayub pasal 52 ayat 2. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup ya sanggup melakukan segala sesuatu. Oke. Grady, who is your shepherd? Yeah, what does he do for you? Takes care of you? That's right. Siapa Boas itu? Nama ibu yang memungut jelai di ladang memungut gandum, siapa namanya ibu itu? Ruth. Terus ladang gandumnya punya siapa ya? Punya bapak siapa ya? Itu bapak siapa? Bapak Boas. Oke, kita pertanyaan pertama ya. Mengapa Tuhan menyerahkan orang Israel ke orang Midian? Karena orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Pertanyaan kedua, siapa si pahlawan yang gagah berani yang dimaksud malaikat Tuhan? Gideon. Betul. Oke. Pertanyaannya adalah siapa pahlawan yang dipakai Tuhan untuk membantu bangsa Israel dari kejahatan Sisera? Dia adalah Deborah dan Yael. Oke, makasih. Bye bye. Oh ini oke. Ya. Ini mah kayak kapan latihannya? Berikan kemuliaan buat Tuhan melalui sekolah minggu asuhan. Berikutnya kita tunggu penampilan dari adik-adik Tunas Muda. Kami dari kelas Tunas Muda di triwulan kedua dari bulan April sampai Juni. Banyak kisah dan cerita yang kami pelajari di sekolah minggu. Dalam kitab Matius, kami belajar tentang kehidupan, pelayanan, dan ajaran Tuhan Yesus. Tentang otoritas, Yesus adalah atas alam semesta dan kasih Yesus yang mencapai puncaknya dalam kematian dan kebangkitannya. Dari kitab Hakim tentang Gideon, kami belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah menyerah bahkan ketika kita meragukan diri sendiri. Dari kitab Mazmur 23 yang tulis Daud dan Mazmur 90 yang ditulis Musa. Keduanya mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa Allah adalah penolong yang setia di dalam setiap musim kehidupan anak-anaknya. Kesimpulan dari kisah dan cerita yang kami pelajari adalah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak menjadikan masa depan sebagai sumber ketakutannya. Tetapi percaya setiap langkah kehidupan kami sedang dipimpin oleh Tuhan
yang tidak pernah salah dalam merancang jalan. Bahkan saat ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita belajar bahwa pengharapan selalu lebih besar daripada kekhawatiran. Karena hanya Dialah sumber pertolongan kita satu-satunya. Kami ingin menyanyikan satu buah lagu, Tuhan adalah Gembalaku, sebagai bentuk ucapan syukur dan iman kami bahwa Tuhan selalu menyediakan, membimbing, dan menyertai kami. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan omonganmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, akan diam dalam rumah Tuhan kuasa. Testing. Terima kasih anak-anak tunas muda. Yang saya kaget itu guru-guru Indria kita sangat kreatif sekali. Waduh. Buat video lagi ya. Iya. Oke. Tadi sudah kan? Tadi sudah kan? Selesai. Tadi. Oh, tadi nggak selesai. Oh. Kebesaran Tuhan dari yang kecil-kecil. Ikuti Sil, besarkanlah Tuhan. Oke, Sil, saat tadi sudah saya
cari bocoran udah 50 anak lebih yang sudah mendaftar, luar biasa. Target kita 100 ini, nggak tahu sampai atau tidak. Tapi puji Tuhan, saya mengikuti kegiatan petugas-petugas SIL, mereka sangat antusias dan sangat luar biasa. Nampaknya memang sudah siap kita untuk melakukan SIL tanggal 3 dan 4. Masih berdoa kalau masih bisa terima lagi nggak sumbangan snack? Masih? Oh enggak? Oh, sudah penuh rupanya. Tapi kalau mau kasih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masih uang. Buat pendetanya. Ya, kemarin minggu lalu masih buka pendaftaran kalau mau kasih snack karena butuh banyak sekali snack buat anak-anak. Oke, terima kasih. Silakan. Hari ini masih dibuka pendaftaran SIL. Ya, karena kita harus mengkoordinasi, maka hari ini hari yang terakhir supaya anak-anak bisa ikut SIL. Silakan saudara-saudara mau membantu juga pelaksanaan SIL karena guru-guru sudah cukup. Tapi mungkin petugas-petugas lain kalau mau membantu silakan. Hari ini ada beberapa tamu yang hadir bersama-sama dengan kita. Miss Cho. Thank you. Miss Cho from Korea. Dia sudah lama tinggal di Indonesia tapi belum fasih berbahasa Indonesia. Bu Yani terima kasih sudah membawa teman lari pagi. Teman jalan pagi. Nah, Miss Cho kemarin hadir di signing dan dia anak Tuhan luar biasa. Sudah menjadi anak Tuhan dan perlu komunitas, dan hari ini bersama-sama dengan kita. Besok akan kembali ke Korea tapi akan balik kembali bulan Agustus. Oke, ada Deborah bersama-sama dengan kita. Deborah tuh adiknya Ibu Yuli ya. Terima kasih sudah datang. Kalau masih ada di sini silakan untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian saudara persiapkan diri, saudara yang bertugas sebagai singer dan WL, ada pelatihan. Jadi jangan absen, harus datang ya. Harus datang, ada pelatihan baik untuk singer maupun untuk WL nanti tanggal 1 dan 8 Agustus. Ya. 1 dan 8 Agustus. Benar kan? Ya. Hah? WL, singer dan pemusik. Pemusik mesti. Aku kok nggak diundang? Diundang. Oke. Kalau gitu WL, singer, pemusik hadir. Jadi penuh. Silakan saudara mempersiapkan diri tanggal 1 dan 8. Jadi jangan kemana-mana. Kemudian tanggal 1 8 Agustus. Oke. Kita lagi mempersiapkan diri untuk kelas parenting. Jadi ada dua generasi anak-anak kita, generasi Z dan generasi Alpha. Z itu 97 sampai 2012, Alpha itu 2012 sampai 2024. Jadi yang lahir itu anak-anak kita kan range-nya di situ. Bagaimana mendidik mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tanggal 22 Agustus. Baru confirm pembicara kita Ibu Vini Chen dari Sekolah Atalia akan bersama-sama dengan kita. Baik, ada petugas petugas minggu depan bisa ditampilkan kalau ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, itu saja pengumuman kita. Jadi kalau saudara silakan aktif kembali di dalam care group. Jangan pernah absen di dalam care group. Minggu ini konsentrasikan doa saudara pada sekolah Injil liburan. Di tiap hari nanti saya akan membagi pokok-pokok doa tiap hari supaya saudara fokus kepada sekolah Injil liburan. Nanti hari Rabu ikut doa bersama di Zoom. Kita akan khusus mendoakan sekolah Injil liburan. Jadi sekolah Injil liburan kita akan fokus ke situ di hari Rabu. Semua guru datang gitu, ikut doa bersama. Jadi untuk SIL semua petugas ikut doa bersama. Baik, kita berdiri, kita akan berdoa menutup ibadah kita. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk kekuatan, teguran, nasihat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan Engkau mengasihi kami dengan menegur kami. Terima kasih Bapa, juga berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ada
ada banyak yang kami gumuli, ada banyak kesulitan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, sertailah anak-anak-Mu. Tolonglah mereka dalam kesulitan dan persoalan-persoalan hidup mereka. Kami hanya tahu satu hal, bahwa Allah tidak membiarkan kami sendiri. Allah akan selalu menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami melewati masa-masa sukar dalam hidup kami. Karena itu berkatilah jemaat-Mu Tuhan, beri kekuatan kepada mereka, beri dorongan kepada mereka, bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka dan Allah tidak meninggalkan mereka. Tuhan tolonglah dan Kau berkati. Kau juga berdoa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan dari camp pemuda kami untuk tiba kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan akan menolong perjalanan mereka, Tuhan menolong penyertaan, Tuhan akan selalu bersama dengan mereka. Berkati jemaat-Mu dan Tuhan akan berserta dengan apapun yang mereka hadapi tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus yang menghibur dan memberi kekuatan kepadamu, penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau untuk hidup benar di hadapan Tuhan, akan mensertai engkau sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.